Tapi bang, selalu ada alasan panjang. Apa aja dijelasin, akhirnya tetap bilang tapi bang. Tapi bang, sampai pusing 7 keliling. Mau dikasih solusi, tetap balik lagi tapi bang. Ya, jadi sebenarnya gue cuma pengen clear out ya teman-teman yang ada di dalam public ya, yang merasa kalau crypto market sekarang apakah udah peak atau belum ya. Jadi baik banget kan orang-orang di luar sana atau di crypto Twitter itu yang bilang kalau sekarang itu kita udah peak. Orang tuh argunya kita udah peak berdasarkan apa? Gue lihatnya ada beberapa guys ya. Ada yang tanya, join webinar ini ada sertifikasi atau enggak? Enggak guys, enggak dapat. Tolong ini chat udah mati ya? Udah? Udah. Gini, gue ngeliat beberapa teman-teman itu di Twitter ya atau dimanapun itu bilang kalau bear market itu akan berpotensi untuk dimulai. Alasan itu pertama ada yang kayak gini argumennya ya. Ada yang bilang Bitcoin itu udah naik dari 16.000 naik ke 120.000. Ini udah tinggi banget. Jadi menurut kita ini akan bear market. Ada yang bilang kayak gitu. Itu pertama. Jadi naiknya udah ketinggian, naiknya udah 600%, udah 7 kali lipat. 6 atau 7 kali lipat sekitar segitulah. Ada yang pertama bilang kayak gitu. Yang kedua, ada beberapa teman-teman yang bilang udah kena cycle trendline ya. Ada yang pakai teori Fourier cycle kan. Jadi per 4 tahun disiklusin dan ujung-ujungnya dapat kemarin di tanggal 6 Oktober itu sebenarnya udah puncaknya. Jadi kemarin ada yang bilang di 126.000 itu udah sebagai peaknya. Ada yang bilang kayak gitu. Sama ada yang narik-narikin dari upper trendline-nya lah, ada yang tarikin dataset sebagainya bilang bahwa marketnya udah peak. Jadi beberapa argumennya itu menurut gue bisa dipatahin ya. Dan gue pengen share ke teman-teman di dalam webinar ini. Menurut gua apakah Bitcoin itu udah peak atau belum dalam cycle kali ini ya. Dan ya kita nggak bakalan merambat, kita nggak bakalan bahas sampai keluar masuk ke altcoins dan sebagainya. Kita bakalan fully ya masuk ke dalam Bitcoin ya. Kita bakalan deep banget bahasnya tentang Bitcoin ya. Jadi langsung aja kita mulai. Gua akan share screen ya sebelah sini ya. Bitcoin ini bull run ya atau bear market ya. Ini kan pertanyaan yang teman-teman tanyain ya. Jadi langsung aja kita next ini. Jadi kayak yang gue tadi bilang ya, baik banget teman-teman yang bisa argue atau bisa bilang kalau ya kita kalau dihitung ya ada 18-14 bar ya. Ini dia 18 bar ya, setelah halving ini ada potensi untuk peak 18 bar, 18 sampai 16 lah. Kalau hitung di TradingView biasanya 16. Terusnya 14 bar itu bear market. Kalau kita hitung berdasarkan Fourier cycle ya, ini udah peak guys dari range sekarang gitu ya. Tapi menurut gue kayak gini guys. Market peak itu nggak bisa ditentukan dari Fourier cycle. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek di 2021 itu sebenarnya Fourier cycle juga udah valid. Tapi kenapa di 2021 buat teman-teman yang udah ya di dunia kripto ya 3 atau 4 tahun belakang di 2021 atau cycle lalu ini nggak ada yang bicarain Fourier cycle guys. Cuma di cycle kali ini aja yang orang-orang ini pada bicarain Fourier cycle. Kenapa? Karena datasetnya udah banyak guys, sudah 3 kali cycle kan kejadian kan. Jadi menurut gua kalau kita bahas Fourier cycle, lu tarikin bar to bar dan sebagainya itu kurang valid ya. Apakah bisa dijadikan salah satu data atau tesis buat market ini mulai peaking? Bisa ya. Cuma kalau ada 9 data yang ini bilang ini bullish, terus ada satu data yang bilang market ini bearish, kenapa lu malah ngikutin satu data yang bilang bearish? Kan pertanyaan besar kan kayak gitu ya. Jadi kalau menurut gue pribadi di current cycle ya, kalau lu backtrack ya, gue 2017 belum masuk ke market ya. Cuma kalau lu backtrack kan kita ada history kan, kita bisa nge-backtest semua data set yang ada di dalam market kan. Kita bisa narikin data, kita backtrack, kita tes semuanya, kita tes seasonality chartingnya semuanya kita play out gitu ya. Kalau kita cek guys, menurut gue seasonality ya dan cycle market kali ini itu lumayan mirip sama Trump 1.0. Karena 2016 sama sekarang itu samanya apa? Samanya itu Trump itu sama-sama menjabat guys. Ya, jadi kita bilang kalau kalian cari di Investopedia atau sebagainya itu kita sebutnya sebagai Trumponomics kurang lebih ya. Jadi menurut gua ya kita classify ya, yang 2017 itu Trump 1.0, yang sekarang itu Trump 2.0 ya. Jadi kalau kita cek Bitcoin itu by projected, ini data kita narik langsung dari Real Vision ya. Itu ada potensi untuk ngikutin ya harga Bitcoin tahun 2017, which is itu up ke atas. Karena sepanjang Trump ini menjabat, alias kita bilangnya sepanjang masih ada Trumponomics, kalau stocks marketnya itu turun, ini bakalan jelek banget buat presidennya. Ya sama lah kayak misal di Indo ya, kita bicarain yang baru muncul ya, Menteri Keuangan Pak Purbaya. Itu
kalau IHSG naik, orang-orang tuh kayak pada respect kan ke Pak Purbaya kan. Tapi kalau turun, terus Pak Purbaya ini ngomong sesuatu bisa dihujat, bisa-bisa aja dihujat. Ya sama menurut gua sama kayak gini, beda ini skalanya ini satu global, satu dunia. Ya jadi menurut gua Trump ini nggak pengen ya punya nama yang jelek. Ya Trump ini at this point menurut gua udah bukan butuh uang yang signifikan, dia cuma pengen mempertahankan nama baiknya aja sama empire-nya aja gitu ya. Dan kalau kita cek Bitcoin ini ada projection ya untuk ngikutin di tahun 2017 ya Trump 1.0, sekarang Trump 2.0. Jadi kurang lebih target price-nya itu minimal 150.000 di akhir tahun ini gitu ya. Kalau teman-teman cek ya, jadi economic data itu kemarin baru aja government shutdown ya, makanya ada beberapa data yang di pause. Minggu ini itu kita bahkan ada housing sales, kita bahkan ada CPI dan baik banget data-data lainnya. Kita bisa lihat ya, data ekonomi itu diproyeksikan untuk naik guys. Jadi USCI ya, ini kalau kalian cek ada potensi untuk naik ya. Ini again guys, cycle itu sama kayak tahun 2017 ya. Jadi kita tuh selalu backtrack, kita selalu study on the history karena history itu repeat itself ya. Sejarah itu selalu berulang ya. Sejarah itu nggak berirama tapi sejarah history tend to repeat itself. Ya itu kan Dow theory kan. Buat teman-teman yang suka trading itu pasti pernah denger itu. Jadi kalau menurut gua ya dari range sekarang ini kita bakalan nge-copy paste ya cycle 2017, dua cycle lalu sama sekarang. Ya ini bakalan jadi history yang mirip-mirip. Kalau teman-teman cek ya DXY dollar index ini ada potensi untuk menurut gua chop atau sideways guys dari range sekarang ya. Sideways itu mondar-mandir nggak kemana-mana. Jadi kalau kita project ya akhir tahun ini ada potensi untuk DXY ini turun. DXY turun artinya semua fiat currency ini turun ya. Artinya jumlah uang yang dicetak ini makin banyak. Ya, alias fiat currency melemah. Kalau fiat currency melemah apa yang terjadi? Risk on assets menguat. Jadi kan itu zero sum kan. Fiat currency bakal melemah, ya sebaliknya harus ada yang menguat ya. Karena itu financial market. Financial market itu kan zero sum ya. Ketika ada yang mau menang, ya harus ada yang mau kalah. Ya lu bisa lihatnya kurang lebih kayak gitu ya. Dan menurut gua fiat currency ini bakal melemah. Ya ketika fiat ini melemah ya Bitcoin ini bakal jadi salah satu alpha ya atau ya kita sebutnya play yang cukup menarik buat kalian consider out gitu ya. Jadi menurut gua DXY ini ada potensi untuk ya sideways sementara dan ya kita lihat akhir tahun ini drop kurang lebih kayak gitu. Ya global liquidity ya meski teman-teman kan ada yang argue ya kalau market tuh sekarang global liquidity tuh udah di 200 ribuan tapi Bitcoin masih sideways di sebelah sini ya kan. Tapi kalau kalian cek global liquidity alias ya Bitcoin itu bergerak apa? Jadi kalau kalian cek di Discord kita ada yang namanya market decomposition, if I'm not wrong itu ya datanya. Jadi market decomposition itu apa? 40% itu gara-gara global liquidity. Ya 20% gara-gara gold, 20% gara-gara gold/Bitcoin ratio, ada juga 20% gara-gara investors risk appetite yang mereka tuh lagi pengen risk on atau risk off. Jadi kayak yang gue bilang guys, ya global liquidity itu salah satu faktor yang itu masuk ke 40%-an untuk Bitcoin ini naik. Dan menurut gue ya kalau kalian cek ya global liquidity now ya di sini ya. Jadi yang right hand side ya, yang bagian right ya sebelah sini ini yang sekarang, yang biru itu yang sekarang ya. Ini kita lihat guys ya, 2016 sampai 2018 ini kurang lebih one to one pergerakannya ya. Jadi menurut gua kesimpulannya dari overall crypto market itu apa? Ya menurut gua kita bisa cek dari range sekarang. Ini basically tuh kita cuma nge-copy paste tahun 2017 sama sekarang. Ini playbooknya tuh kurang lebih mirip guys. Ya ini hampir bisa sama kurang lebih ya pergerakannya gitu. Jadi ada potensi untuk global liquidity M2 ini nge-copy paste 2017, economic data-nya ada potensi untuk di copy paste, Bitcoin movement-nya ada potensi untuk copy paste juga. Semua playbook-nya itu 2017 guys basically ya. Jadi baik banget karena kan baik banget orang-orang yang nggak nge-track sampai tahun 2017 kan. Ya ini kita backtrack nih sampai tahun 2017 dan Trumponomics menurut gue bakalan happen. Karena terakhir itu Trump juga yang menjabat, ini juga Trump yang menjabat kurang lebih bakalan mirip gitu ya. Dan ya kita tahu correlation-nya kayak yang gue tadi bilang 40% ini ada potensi untuk Bitcoin ini naik ketika global M2 ini di spike up ya. Jadi menurut gue Bitcoin ini ada potensi untuk mengalami kenaikan. Gue terus-terusan repeat 150.000 di akhir tahun ini ya. Kalau nggak di akhir tahun ini kayak gimana? Pokoknya di cycle ini gitu ya. Jadi buat ngelihat ya kalau teman-teman nge-breakdown ya Bitcoin atau risk on assets atau saham itu naiknya itu gara-gara apa? Gara-gara jumlah liquidity di luar sana itu banyak atau dikit gitu kan. Jumlah liquidity itu ditentukan sama ISM atau business cycles gitu ya. Jadi business cycles itu kalau lagi expand ya, jadi ada expansion, ada contraction ya. Expansion itu bisnis lagi grow, contraction ini lagi slowing down, kurang lebih kayak gitu. Dan ketika kita lihat ya, ISM sama altcoins itu punya correlation yang cenderung +1. Jadi kita cek nih data sebelah sini ya. Yang gue tadi bilang ya, jadi ISM kalau lagi kita sebut ini kayak typo nih ya.
Oh enggak typo nih, ada sebelah sini ya. Jadi kalau ISM itu lagi indikator guys ya, indikator ISM itu lagi di atas 50 ini bisnis itu lagi expand ya. Tapi kalau ISM itu di bawah 50 kita bilangnya bisnis lagi slowing down gitu ya. Jadi kalau lagi di bawah 50 ini kita bisa bilangnya recessionary ya atau contraction ya. Tapi kalau lagi di atas 50 itu kita sebutnya sebagai expansion gitu ya. Jadi kalau kita cek guys ya, 80% dari economic data sekarang yang available itu nunjukin bahwa Bitcoin, sorry, bisnis sekarang itu lagi dalam di area buat expand guys ya. Bisnis itu lagi potentially buat expand dari range sekarang. Artinya apa? Gini guys, ketika bisnis expand, misal kita ngomong ya, ini ada kita ngomong ada beberapa ribu kalian di sini ya. Ini ada yang buat bisnis, kalau kalian buat bisnis otomatis lu jual ke orang, ketika lu jual ke orang apa yang terjadi ekonominya muter guys ya. Ketika misal gua jual cup kayak gini, sesimpel kayak gini, ini kan ada yang beli. Ya, ketika ada yang beli kan ada spending happen, dapat pajak, pokoknya muter guys, ekonominya muter gitu. Dan lu ketika buat bisnis kan lu juga hiring karyawan kan. Ya karyawannya dapat apa? Dapat gaji. Gajinya dipakai buat apa? Buat investasi. Jadi bisnis ketika expand itu positif guys buat market crypto. Tapi ketika bisnis itu nggak expand, ketika bisnis itu turun, apa yang terjadi ke market crypto? Ya misal gue awalnya punya bisnis ya, gue jualan cup ini. Ya terusnya tiba-tiba gue tutup bisnis gue. Ya awalnya gue ada 10 karyawan, gue PHK semua 10 karyawan. Bisnisnya alias ekonomi itu bahkan macet. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat 80% dari ekonomi di dunia sekarang itu lagi expansion ya, ngalamin itu expansion bisnisnya, dan ini sifatnya itu lagging guys, bukan berarti kalau detik ini ISM-nya langsung di atas 50 atau bisnis expand detik ini juga ya market crypto bakal langsung bullish, nggak kayak gitu juga. Karena misal kayak gini, gue buat bisnis kayak jualan plastik cup kayak gini ya, terusnya nggak berarti besok juga gue langsung hiring 10 orang dong, nggak berarti besok juga gue langsung kasih mereka gaji dong, sesimpelnya kayak gitu kan. Nggak juga setelah mereka dapat gaji mereka langsung investasikan dong, kan itu butuh stepnya guys. Ya, jadi yang kalian perlu pahamin sini menurut gua, ini lagging indicator menurut gua ya. Sama kayak uang loh, money is always a lagging indicator kan dari segalanya kan. Jadi 80% dari ekonomi dunia itu lagi expansion sekarang, bisnis itu lagi expand gitu. Dan kalau kita taruh guys ya, ini ISM potentially to rise ya in the next 9 month ya. Ada potensi untuk ya kalau kita match ya economic datanya sama ISM-nya, ini ada potensi untuk naik 9 bulan ke depan ya. Jadi menurut gua dari range sekarang 9 bulan ke depan itu quite of bullish ya. Jadi kenapa dari kemarin gue bilang ada potensi untuk pertengahan di 2026 buat marketnya nge-peak ya gara-gara ini jawabannya gitu ya. Nah, kalau kita cek ya, jadi ETH/Bitcoin ratio itu kan bisa menandakan potensial untuk altcoins itu rally. Kenapa? Karena ketika Ethereum itu berhasil outperform Bitcoin, apa yang terjadi? Ya, ekosistemnya bakalan grow, ya Bitcoin ini bakalan slowing down, bahkan capital rotation bakalan pindah. Sama kayak misal Gold/Bitcoin. Ketika Gold/Bitcoin ratio ini kita ngomong turun, maka gold ini ada yang ngalir ke bawah ya. Gue kemarin ada bilang di live, kalau 3% supply atau 3% market cap dari gold ini pindah ke Bitcoin, ya nggak perlu market cap Bitcoin double buat harga Bitcoin itu ke 200.000 guys. Jadi menurut gue, kalau teman-teman hitung ya, 3% dari market cap gold pindah ke Bitcoin, 3% aja ya, Bitcoin langsung hit 200.000 guys dari range sekarang ya. Jadi kita menurut gue tinggal tunggu untuk Bitcoin ini untuk ya kita tinggal tunggu untuk gold ya, ini sideways dari area range sekarang ya. Jadi kayak gitu ya. Dan I hate to say it ya, karena kayak alt season sekarang lagi sensitif banget ya. Tapi kalau kita cek ya, karena kan kita selalu mengacu sama data. Ketika ISM ini naik ya, ISM ini punya correlation sama ETH/Bitcoin ratio. Maka ISM naik, ETH/Bitcoin ratio naik, dan ETH/Bitcoin ratio naik, ini alt season juga naik. Ya, terakhir kita call out alt season, apakah itu benar? Benar guys jawabannya. Lu bisa cek, again tergantung ya, definisi alt season lu tuh apa? Definisi alt season gue tuh ya sesuai blockchaincenter.net. Ya, lu bisa cek lah, itu kalau ada altcoins yang outperform Bitcoin sebanyak berapa X gitu, itu definisinya udah alt season. Dan terakhirnya sempat alt season bentar gitu. Jadi kalau teman-teman cek ketika alt season ketika kita expect buat alt season terjadi itu kapan? Ketika Ethereum/Bitcoin ratio itu mulai naik atau Ethereum ini tembus all time high. Menurut gua kayak gitu ya dari range sekarang ya. Dan business cycles ini ada potensi untuk recovering ya, karena kemarin itu sempat drop, dan recovering itu kayak gimana ketika the Fed ini ngelakuin rate cut. Ini di belakang gue bakalan share ke kalian ya. Ini data dari Fed.plot. Ya, sorry bukan Fed.plot, ini dari RIP ya, World Interest Rate Probability. Ini langsung kita tarik dari Bloomberg datanya gitu ya. Dan S&P 500 itu ada potensi untuk naik guys ketika ISM ini juga naik ya. Jadi S&P itu punya correlation 1:1 sama Bitcoin ya. Jadi kurang lebih kita bisa lihat kayak gitu. Jadi ada projection buat naik ya. Jadi
S&P ke atas, ISM ada potensi ke atas. Jadi correlation-nya tuh kita breakdown, kita tarik satu persatu. Ya, jadi kita pertama tarik dulu ya economic data itu bullish ya. Terusnya kalau kita compare economic data sama ISM ya, ISM ini ada potensi untuk ngikutin dari economic datanya ya. Terusnya S&P ini ada potensi untuk naik ya. S&P EPS ya, earnings per share-nya itu naik guys ya. Ketika S&P ini naik ya, ini ISM-nya ada potensi untuk ngikutin guys, karena correlation mereka itu cenderung plus 1. Jadi kalau kita breakdown ini stepnya ada 4 step guys buat ngelihat apakah market itu udah peak atau belum ya. Apakah, karena gini guys, buat ngelihat market peak itu kita simply ngelihat apakah liquidity itu bahkan banjir ke dalam market kan. Liquidity banjir ke dalam market kan lihatnya dari mana? Ya dari business cycles ya, kurang lebih kayak gitu. Dan kayak gue tadi bilang ya, gue bakal share ke kalian datanya world interest rate probability ya. 80% dari central banks di dunia ini ada potensi untuk rate cut ya. Ketika ya kita ngomong, ya nggak usah ngomong 80% deh. Ketika US ini ngelakuin rate cut, negara lain ini harus ikutan rate cut. Ya kalau nggak terjadi capital outflow. Jadi negara-negara itu harus ngikutin currency yang lebih kuat. Selalu harus kayak gitu ya. Kalau nggak uangnya keluar ya, which kita nggak mau. Ya karena kalau uangnya keluar, negaranya melemah. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan 3 kali ya, kalau teman-teman cek ya, ini terjadi ya, ini Bollinger Band signal. Kalau kalian cek di Twitter, si Bollinger Band itu nge-call out Ethereum sama Solana, ya. Ya dia nge-call out-nya setahun sekali guys ya, tapi sekali nge-call tuh Bollinger Band gila ya. Jadi 3 kali terjadi ini ada potensi untuk Bitcoin ini rally 100%. Gak cuma di Bitcoin tapi di Ethereum sama Solana juga. Itu lumayan ramai guys kemarin di Twitter, ya. Dan ini gue kemarin ada buat Reels ya, ini Bitcoin Fair Value Analysis ya. Kalau teman-teman cek, ini pertengahan Oktober, ini tanggal 15 kita buatnya, ada potensi untuk bottom out ya, which kita di internal community buat teman-teman yang public ya, kita ada ngelong guys di dalam ya, dan sekarang harusnya udah TP1 ya, Bitcoin di 111.000 sekarang kurang lebih ya. Jadi udah TP1 dan menurut gua I'm projecting di akhir tahun ini kurang lebih di 150 ribuan atau di cycle ini 150 ribuan gitu ya. Dan Nasdaq seasonality ya, also nunjukin potensi untuk bottoming. Nasdaq atau QQQ itu ada potensi untuk punya correlation plus 1 sama Bitcoin ya. Russell 2000 ya, ini small cap dari US equity stocks, ini punya correlation yang besar guys sama Ethereum, fun fact ya. Jadi ya itu korelasi sama, tinggi sama Ethereum. Dan ini nggak bentuk yang namanya itu cup pattern guys dari range sekarang ya. Jadi ini tinggal tunggu dia breakout ke atas dan this is simply market rally dari range sekarang ya. Jadi kita tinggal tunggu antara kedua ini itu untuk rally. Ini dari Milk Road Macro ya datanya gitu. Bitcoin ya itu sekarang lagi ada di dalam range. Ini harusnya kalau teman-teman tarik ini trend line support ya. Jadi cycle trend line ya, dari bawah sini. Ini support hit bawah sini, support hit bawah sini. Jadi kita bilangnya regression trend line. Kenapa? Karena ini ada support di dalamnya gitu ya. Dan sekarang itu lagi ada di support range sebelah sini ya. Di belakang gue bakal share ke teman-teman final skenario dari gue pribadi kayak gimana gitu ya. Dan gini guys, S&P ya, lu cek deh S&P 500 gini. Bear market tuh ada definisi ya guys. Bear market definisinya apa? Definisinya itu ketika S&P itu koreksi 20%, itu bear market ya. Versi equity, versi US stocks. Tapi kripto itu nggak ada definisi bear market guys. Mungkin menurut gue ya, definisi bear market di kripto itu apa? Itu kita nggak bisa samain sama equity stocks guys. Kenapa? Karena marketnya kan belum mature ya. Jadi menurut gue kripto ya, Bitcoin ini koreksi atau kita bisa sebut sebagai bear market ini ketika apa? Ketika Bitcoin ini udah koreksi di atas 40%. Ya karena kalau teman-teman cek ini 20-30% guys average-nya. Ya. Bahkan koreksi yang biggest liquidation event kemarin aja itu 16-17% doang guys. Jadi menurut gue kita sekarang kalau tarik dari peak to low-nya ini masih jauh dari kata bear market dari area sekarang ya. Jadi kayak yang gue tadi bilang ya, ada potensi untuk 2 kali rate cut. Ini gue bilang 101%. Ini actually kemarin di live take profit show ya, kita ada alert ke teman-teman ya, 2 kali rate cut akhir bulan ini 29 Oktober sama tanggal 10 ya di bulan 12. Ini rate cut juga ya, 101%. 100% untuk 25 basis point, 1% untuk 50 basis point. Ya intinya 50 lah, minimum 50 dari range sekarang. Jadi ada potensi untuk ya under 4% ya dari area sekarang ya. Atau bahkan di tahun 2026 itu interest rate atau suku bunga Amerika Serikat itu di range 3-4%-an ya. Ini guys ya mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya. Jadi kalau kita perhatiin, ini kelihatan nggak dari sini? Nah ya, jadi final skenario dari gue pribadi, Bitcoin bull atau bear market skenario. Kita tuh sekarang lagi ada di dalam trendline yang cukup kuat ya. Gue pribadi lebih condong ke bullish ya. Jadi kita tuh selalu harus breakdown market kan dalam probability kan. Karena gak ada, nothing is 100 certain kan.
there can be kayak selalu bisa happen black swan events kan. Kayak kemarin marketnya nge-wick ke bawah kayak gitu kan, itu black swan ya. Nggak semua orang tahu. Nggak ada yang tahu Trump itu bahkan tiba-tiba marah-marah gara-gara China itu terapin notice baru ya, rare earth minerals. Terus tiba-tiba Trump ngebuat tweet marah-marah, marketnya langsung nge-liquidate baik banget semua orang, 19 billion, largest liquidation event ever ya. Terusnya tiba-tiba marketnya naik lagi. Jadi menurut gue dari range sekarang ini trend line yang cukup kuat. 85% chance buat terjadi bounce ya dari area range sekarang ya, dan 15% chance untuk bear market ya. Jadi kalau tarik 71 dulu sampai 76.000 guys untuk potensial untuk bottom ya bottom out dari range sekarang ya. Pastiin buat teman-teman ini selalu pantengin Discord community kita guys ya, yang ada di Discord gratis ya. Jadi lu bisa cek ke discord.gg/witsuli ya, ini pure 100% gratis. Hari ini kita bakal share ke kalian ya weekly market wrap-nya tanggal 20 nanti. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini hari ini guys, harusnya bakal di-share. Jadi buat lu yang belum gabung, ini 100% gratis ya. Lu bisa langsung gabung ya. Gua pengen buka komen ya guys. Gua pengen jawab beberapa pertanyaan dari kalian, coba guys. Cara analisa market yang akurat, bisa long, kadang kalau pakai indikator atau teknik apa saat kita lakukan terkadang tidak bisa valid. Gini, nggak ada 100% guys ya. Jadi ketika lu analisa, terus lu bisa dari 10 kali lu analyze the market, atau enggak, lu 100 kali trade nih. Ya lu open close semua 100 kali. Ya 70 kalinya lu menang, 30 kali lu end up profitable. Terus lu pengen ubah lagi sistem lu. Menurut gue itu klise guys, itu aneh gitu. Lu udah jelas-jelas tahu, gini guys, give up for perfection. Lu nggak bisa jadi perfect di dunia finance. Lu nggak bisa punya 90 dari 100, lu nggak bisa punya 100 dari 100. Ya jadi kalau lu udah at least profitable aja, ya lu tinggal jalanin apa yang lu punya. Jim Simmons itu winning rate-nya 50,0% guys. 50,5% sorry. Ya jadi 0,5 H dia. Tapi dia end up ngasilin berapa persen per tahun? 66% guys. Ya jadi menurut gua nothing to worry about sih guys ya. Dan tanggapan tentang potensi US shutdown. US shutdown itu nggak ngaruh ke crypto market guys. Ya karena itu cuma penundaan economic data aja. Jadi nggak ngaruh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye guys. Tapi bang